Kalau saya lihat di Kristen itu banyak diwarnai oleh Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Ascin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi ada sekelompok ustadz yang mereka mencoba membahas Yohanes 1 ayat 1, yaitu tentang pada mulanya firman, dan mereka mencoba menafsirkannya sesuka hati mereka, dan mereka membolak-balik kata-kata itu sehingga mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak pernah jadi firman. Dan itu benar bahwa Yesus itu tidak jadi firman, melainkan firmanlah yang jadi Yesus. Bukan daging yang jadi firman, melainkan firman itu yang telah menjadi daging. Nah, jadi itu dia teman-teman, mereka suka membolak-balikan kata. Mari kita mendengarkan bagaimana pemahaman ke ustadz ini atau sekelompok ustadz ini tentang Yohanes 1 ayat 1. Mari kita simak video mereka yang berikut ini. Kalau saya lihat di Kristen itu banyak diwarnai oleh Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Mungkin ya kalau dalam Islam, pada mulanya setiap Allah mau menciptakan makhluk itu diawali oleh dengan berfirman. Dengan berfirman, berkehendak. Kun fayakun, jadilah maka jadilah gitu. Jadi mungkin yang penulisnya nggak tahu lagi lah. Kita kan nggak bisa istilahnya mengoreksi terlalu jauh tentang ya kitab orang lain gitu ya. Mestinya mereka itu mana yang benar-benar firman, mana yang bukan gitu. Itu harus jelas. Tadi disebutkan toh, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah itu maksudnya itu sebetulnya dari Allah diberikan kepada Isa Al-Masih itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, kata Lego, dia pencipta firman, dia sumber firman, itu pikiran Allah. Lalu dia berfirman, dia masukkan kepada Isa Al-Masih, itu logos, itu firman. Jadi itu ada arti bersama-sama dengan Allah. Kenapa firman adalah Allah? Karena firman itu dari Allah itu sendiri. Ketika firman itu diberikan kepada Yesus, Yesus bukan firman. Nah, ini kan misalnya firman ini bisa ditulis kan? Ya, ini misalnya saya tulis buku. Apakah isinya itu dan jemumuk? Bukan. Demikian juga firman yang ditaruh kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan di Yohanes 1 masih ada rentetan, dan ini dipakai oleh sahabat-sahabat saya, para pendeta, membuktikan katanya Yesus adalah Tuhan. Katanya gini, firman menjelma menjadi manusia. Itu bukan manusia lah. Dalam bahasa asli flesh, sorkos. Bahasa Inggris flesh, bukan menjelma manusia, tetapi menjadi daging. Nah, itu dalam ilmu teologi, daging itu figur firman atau makanan rohani. Jadi daging itu lambang makanan rohani. Nah, makanan rohani di ayat tadi ada kepada umat manusia, kepada kita. Nah, di situ disebut kepada kita. Oleh dia kepada kita, dan dianugerahkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan sumber firman, tetapi dia anugerahkan kepada Yesus. Yang menyampaikan firman, yang diberi firman. Itu kelanjutan daripada firman menjadi daging. Bukan maksud saya menjadi daging, bukan menjadi manusia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana liciknya mereka memutarbalikkan kata. Saya menjelaskan tentang pemahaman mengenai firman ini teman-teman, atau mengenai apa yang mereka bahas.
pemahaman yang benar dan yang sesuai dengan Alkitab adalah firman telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Nah, itu pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang salah seperti yang mereka pahami itu ketika mereka memutarbalikkan kata, ketika mereka mengatakan bahwa manusia telah menjadi firman, itu salah. Manusia itu tidak pernah jadi firman atau Yesus itu berubah jadi firman, melainkan yang benar adalah firman menjadi manusia. Sama halnya ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu jadi manusia, mereka anggap itu salah. Dan mereka berkata bahwa manusia tidak pernah jadi Allah atau tidak pernah jadi Tuhan. Nah, salah mereka memahami tentang hal itu. Jadi kalau Allah jadi manusia atau datang dalam rupa manusia, itu sesuai firman Tuhan dan itu adalah pemahaman yang benar. Nah, ketika kita beranggapan atau memahami bahwa manusia jadi Tuhan, itulah yang salah. Dan itu yang tidak pernah terjadi dan Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa manusia jadi Tuhan. Jadi yang benar adalah Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Nah, mengerti teman-teman ya? Jadi itu yang mereka tidak pahami ketika mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata seperti yang mereka ceritakan tadi. Nah, mereka tidak bisa membedakan mana firman yang tertulis atau firman yang sudah ada dalam bentuk huruf-huruf. Mereka tidak bedakan dengan firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah memiliki hakikat kealahan atau memiliki ousia. Ousia itu hakikat. Nah, itulah yang menjadi manusia, firman yang memiliki ousia, memiliki hakikat kealahan. Nah, jadi ada pernah seorang rekan muslim menulis kepada saya tentang kejanggalan Yohanes 1 ayat 1 ini teman-teman ya, dengan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Misalnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman diumpamakan sebagai ali dan Allah sebagai badu, sehingga menjadi kalimat yang berbunyi seperti ini. Pada mulanya adalah firman, atau pada mulanya adalah ali, dan ali itu bersama-sama dengan badu, dan ali itu adalah badu. Suatu hal yang menurut rekan ini tidak masuk di akal. Nah, sedangkan Yohanes 1 ayat 1 tidak dapat ditelusuri dengan logika manusia seperti ali dan badu. Karena ali dan badu adalah dua pribadi yang berbeda. Sedangkan Yesus Kristus atau Sang Firman itu dan Bapa Allah adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Di mana Yesus pernah berkata bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Nah, ayat ini pun teman-teman tidak menyiratkan bahwa Allah yang Esa itu terdiri atas tiga pribadi. Ayat ini menerangkan tentang keberadaan Sang Logos atau Firman yang adalah Allah itu sendiri. Kata yang dipakai di dalam Perjanjian Lama bagi firman adalah dafar. Itu dalam Ibrani. Kata dafar ini berarti perkataan, akan tetapi bukan perkataan yang kosong. Dafar adalah perkataan yang telah berisikan latar belakang atau dasar yang terkandung di dalam perkataan itu. Kata dafar senantiasa lebih cocok dengan perkara yang diungkapkan di dalam perkataan itu. Nah, oleh karena itu sifat terpenting dari kata dafar ini ialah kebenaran. Itulah sebabnya bahwa Yesus pernah mengakui bahwa dia adalah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu identik dan lebih tepatnya disebut sebagai dafar ini. Nah, karena pengertian dafar ini lebih tepat dikatakan sebagai kebenaran. Karena firman itu adalah benar. Nah, itulah yang jadi manusia. Dan itulah sebabnya Yesus mengakui bahwa dia adalah kebenaran. Demikian yang saya sampaikan teman-teman supaya kita paham bahwa sekali lagi ketika kita memutarbalikkan kata-kata maka maknanya pun itu berbeda seperti yang mereka pahami dan mereka ucapkan tadi.
Nah, sekali lagi bahwa firman telah menjadi manusia, bukan manusia telah menjadi firman. Nah, ketika mereka berkata manusia telah menjadi firman, itu udah salah. Karena yang benar adalah firman telah menjadi manusia. Dan kemudian Allah datang dalam rupa manusia, bukan manusia yang datang dalam rupa Allah. Jadi itu yang perlu kita pahami dan kita cermat supaya kita jangan sampai salah paham. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.